Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara membuat perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang sebangun. Baik, kita mulai saja. Kita buka GeoGebranya. Kemudian kita hilangkan saja dulu ini sumbu koordinatnya seperti ini. Kemudian langkah yang pertama kita akan membuat 3 buah slider. Ya, yang pertama slider A kita buat minimumnya 1 dan maksimumnya 5, kemudian incrementnya 0,1. Oke, kita buat lagi slider yang kedua, sama minimum dan maksimumnya adalah 1 dan 5, incrementnya 0,1. Kemudian slider C. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis ya yang bisa bergerak atau bisa diperpanjang. Kita gunakan ini. Kita gunakan tool di sini, segment with given line. Kita buat di sini titik A, kemudian diminta mengisi perintah kotak perintah ya. Di sini kita masukkan lengthnya adalah A sesuai dengan slider yang pertama. Oke, kita lihat perubahannya. Kalau kita geser ini slidernya, maka dia akan bisa diperpanjang. Berikutnya kita buat lagi sama ya, dengan menggunakan tool ini, segment with given line. Dari A kita klik lagi di luar ini. Nah, kita isikan slidernya adalah B, yang ini berarti. Nah, nanti diperpanjang sesuai ini. Oke, karena kita akan membuat segitiga, maka di sini kita pindahkan dulu titik C-nya. Kita lihat perubahannya seperti itu. Itu ini di A-nya. Nah, baik, kalau sudah kita buat garis dari B ke C, caranya kita gunakan garis ini, tool ray ini ya, garis yang diperpanjang. Oke, kita buat dari titik B diperpanjang ke titik C. Kemudian di sini kita buat titik potongnya, titik potong garis BC dan AC dengan menggunakan ini intersect ini ya. Oke, kita klik di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita buat poligon ya, yang ini kita buat dari titik A, B, C. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini kita hilangkan dulu ya perpanjangan garis tadi. Kita buat di sini objeknya kita sembunyikan, kemudian titik D-nya kita juga sembunyikan. Ini juga kalau ini kita lihat, nah ini bisa disembunyikan Bapak Ibu, bisa diklik di sininya ya, kita klik di titiknya ini atau di hurufnya ini, kita tinggal klik show label. Oke, kalau sudah, kita akan membuat dilatasi untuk bangun atau poligon ABC ini. Caranya adalah kita gunakan tool ini ya, kita pilih di tool delete from point. Kita klik di sini, kemudian kita klik di bangunnya ini atau di poligon ini, kemudian kita buat titik pusatnya misalkan di sini ya, di sini misalkan. Nah, seperti itu ya. Nanti akan muncul kotak perintah, kita disuruh minta mengisi faktornya, faktor skalanya ya. Nah, kita isikan sesuai dengan slider C. Kita klik seperti itu. Nah, kita coba, nah seperti ini dia jadi menjadi diperbesar. Oke, selanjutnya adalah kita akan merotasikan bangun hasil dilatasi ini ya, bangun A aksen, B aksen, C aksen ini ya. Caranya adalah kita buat slider dulu. Kembali kita buat slider di sini. Tapi di sini slidernya kita ambil yang angle ya, angle atau sudut ya. Oke, jadi jangan number tapi angle. Kita ambil di sini sudutnya adalah min 360 dan maksimumnya 360. Incrementnya tetap 1. Oke. Nah, kemudian ini sebagai sudutnya ya. Nah, sekarang kita akan buat
rotasinya dengan menggunakan tool ini nih, rotate around point. Nah, di sini ya. Sama seperti tadi, kita klik di poligonnya, kita klik lagi di luar sebagai titik pusatnya. Nah, seperti itu ya. Kita diminta mengisi angle-nya, di sini kita ganti dengan sesuai ini slider yang kita buat ya. Berarti di alpha. Oke, nah kita bisa lihat di situ perubahannya. Nah, dia akan berputar. Kita buat pusatnya di sinilah. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, langkah berikutnya kita ini dulu ya. Ini poligon ini, kita poligon aksen B aksen ini kita hilangkan dulu atau kita sembunyikan. Ini titik-titiknya juga seperti itu, karena yang kita pakai nanti adalah yang ini poligon A aksen B aksen A aksen A double aksen B double aksen C double aksen. Oke, kita boleh beri warna dulu ini, kemudian ini kita beri warna berbeda, misalkan merah ya. Oke, seperti ini kita beda. Nah, oke, setelah itu kita buat garis penghubung ya. Jadi dari A ke aksen, kemudian B ke B aksen, C ke C aksen. Nah, kita buat dulu di sini garisnya putus-putus. Kita klik aja di garisnya, kita ganti di sini ya. Kita set line-nya itu, stylenya kita ubah jadi putus-putus dan kita beri warna merah. Ini juga sama. Ini juga sama ya. Kita bisa buat juga ini dipertebal garisnya. Misalkan ini kita garis. Nah, biar kelihatan juga tadi kita tebalkan, kita tarik aja garisnya, tombolnya ini. Oke, nah kalau kita lihat di sini, jadi ini bisa berubah-ubah. Nah, jadi di sini kita akan ingin menyatakan gitu ya, ingin menyatakan bahwa ini adalah dua bangun segitiga yang sebangun ya. Nah, yang sebangun berarti kita bisa lihat adalah bagaimana sudut-sudut yang saling berkorespondensi. Jadi di sini yang bisa berkorespondensi adalah A ke A aksen, B ke B aksen, C ke C aksen. Jadi walaupun ini kita rubah sedemikian ya, maka tetap ini yang berkorespondensi adalah ya tadi ya, A ke A double aksen dan seterusnya. Oke, di sini kita akan menyatakan sudut-sudut yang sisi-sisi yang berkorespondensi ya. Kalau kita buat perbandingannya bagaimana? Nah, sekarang caranya kita buat teksnya, kita gunakan di sini di tool text. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita gunakan latex formula, kita klik di sini, kemudian kita pakai root and fraction. Nah, kita buat di sini 1, kita buat sama dengan, kita buat lagi 2, sama dengan, kita buat lagi yang ketiga. Oh, 2 saja cukup, ini dulu sementara. Nah, sekarang kita ganti, ini adalah garis, kita mulai dari ini garis AB berbanding garis apa nih, A aksen B aksen ya. Atau di sini kita ganti dulu, misalkan dengan, oke, kita ganti di sini aja, klik kanan, kita ganti rename-nya jadi biar gampang. Ini adalah D. Oke ya, ini adalah E, dan ini adalah, kita ganti rename-nya F. Nah, biar gampang nanti menulisnya. Oke, jadi berarti di sini kita buat sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB dengan DE. Kita ganti di sini AB bersesuaian dengan DE. Nah, AB ini garisnya adalah C1. Kita ambil di sini C1. C1-nya kita ambil di objeknya ini ya, kita cari C1 kecil ya.
berarti yang ini C1 per C double aksen ya. Kita cari di sini, di B nya kita ganti C double aksen yang ini. Oke, ini biarkan dulu. Oke, yang ini pertama kita buat lagi sama ya, kita gunakan latex formula. Kita buat satu biar gampang, kita buat dulu tanda sama dengannya. Oke, kita buat dulu sama dengan, dibiarkan aja dulu kosong. Nah, kita lanjutkan sekarang adalah ini BC bersesuaian dengan EF. Kita tulis di sini BC bersesuaian dengan EF. Nah, BC-nya adalah garisnya A, ini ya, A aksen. Oke. Di sini A aksen, A1 dan A double aksen. Kita cari di sini A1 ini, di sini A-nya A1 diambil dari objeknya per di sini A double aksen. Oke. Kita buat lagi yang ketiga. Untuk sisi yang berikutnya kita buat ini sampai 2. Nah, kita tadi lupa gunakan sama dengan, nah kita buat sama dengan. Oke, kita ganti sisi yang ketiga adalah AC. AC berarti berbanding DF. Nah, berbanding DF ininya adalah B1 ya, bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. B1 berbanding ini adalah B double aksen. B double aksen. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan membuat di sini sama dengannya, nilainya adalah A banding atau pembilang penyebutnya ini. Berarti kita ambil C1 banding C2 dengan C double aksen dengan menggunakan slider. Kita buat lagi slidernya di sini. Oke, slidernya D. Kemudian di sini minimumnya 0,1 saja karena nanti dia merupakan bilangan desimal. Incrementnya 0,1. Oke. Kemudian ini kita ubah ya value-nya atau definisinya dengan kita klik dulu sini di object properties. Nah, di sini kita ganti value-nya adalah ini ya, C1 ini. Kita ketikkan ya, C1 berarti dibagi ya slash gini C double aksen. Nah, seperti itu. Kita klik. Oke ya, itu jadi D ya. Kita buat lagi slider yang kedua. Sama ya, kita buat di sini minimumnya 0, sini 1, ini incrementnya 0,1. Oke, kita ganti lagi di sini di object properties ya, di basic, di definisinya kita ganti ini adalah A1 dibagi A double aksen. Oke, kemudian yang ketiga, satu lagi kita buat DF tadi ya, DEF biar urut. Kita mau di sini minimumnya 0, maksimum 1. Oke, kita ubah lagi nilainya atau definisinya sama seperti tadi. Ini di B1 berbanding atau dibagi B aksen ya, B aksen. Oke, nah ini tinggal kita masukkan aja, kita balik lagi ke sini ya, kita buat di sini di edit. Nah, kita tinggal masukkan di sini di sama dengan yang terakhir. Ini tadi adalah nilai untuk D. Oke, kemudian yang ini kita klik lagi. Ini adalah
E, nilai untuk E, dan ini kita buat lagi ini nilai untuk F. Nah, jadi di sini terlihat nilainya sama. Nah, ini tinggal kita modifikasi aja. Di sini misalkan ya kita beri misalkan warna di hurufnya warna merah misal, atau warna biru lah, warna biru. Ini juga tinggal kita rapihkan saja, ini juga sama. Oke, nah tinggal di sini kita beri lagi penjelasan, kita gunakan teks di sini. Jadi kesimpulannya jadi gitu ya. Atau nanti di sini kita buat dulu. Ini 1 2 3. Oke, di sini kita beri data sama dengan terakhir juga sama dengan. Oke, kita akan menyatakan A ini sebagai sisi AB per DE tadi, kemudian BC per EF, dan yang terakhir adalah AC per DF. Nah, kita buat sama dengannya, sama dengan ini ya tadi ya, DEF. Kita ambil salah satu aja, kita ambil misalnya D atau E ya, kita ambil D misalkan. Nah, tinggal kita rapikan, kita beri di sini misalkan warnanya merah. Oke, di sini tinggal kita beri keterangan saja. Kita tulis dengan sisi yang bersesuaian. Oke. Ini di sini untuk keterangan ini kita besarkan dulu. Nah, kita ke move dulu, kita besarkan. Oke, kita ganti misalkan seperti ini. Nah, kemudian di sini baru kita buat lagi pernyataannya. Oke, di sini kita buat, kita besarkan lagi, kita ke move dulu ya sini. Nah, tinggal kita beri warna misalnya, warnanya di sini misalkan merah, ininya latar belakang. Oke, ya. Nah, kemudian di sini kita beri judul misalkan perbandingan sisi yang bersesuaian pada segitiga yang sebangun. Oke, ini sebagai judulnya ya, kita beri misalnya merah, atau di sini kita beri misalkan biru. Oh, ini kembali ke ini dulu. Oke, ini judulnya. Baik, jadi nanti cara mengoperasikannya ini ketika ini kita rubah sedemikian rupa bangunnya ya, atau diputar sedemikian rupa, maka di sini perbandingannya adalah tetap sama.
Ya, di sini kita rubah slidernya, kita geser, maka perbandingan. Ya. Di sini lihat perbandingannya tetap sama. Ya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya, tetap sama. Oke, nah kita rapikan saja. Ini nanti tinggal kita hilangkan objek-objeknya. Oke, ini kita bisa sembunyikan objeknya. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan tentang membuat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga yang sebangun dengan menggunakan aplikasi GeoGebra.